Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan bicara tentang narsistik. Dan hari ini kita nggak akan bicarakan hal yang berat-berat banget gitu ya. Tetapi kita mau bicarain satu hal yang sebenarnya saya yakin banyak banget yang jadi pertanyaan bagi teman-teman. Sebenarnya ini guys, saya udah beberapa kali jawab sebenarnya di kolom komen. Tetapi nggak semua orang kan ya baca komen ya. Dan saya pikir ini perlu dibahas juga karena pasti banyak banget yang bertanya tentang hal ini. Jadi gini, kita mau ngobrolin tentang kenapa sih narsis itu bisa cepet banget move on? Dalam arti, kan banyak ya kasus teman-teman yang menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Jadi ketika misalnya kalian mengakhiri hubungan dengan narsistik, entah kalian yang memutuskan, atau dia yang memutuskan misalnya, dia tuh cepet banget tiba-tiba udah dapat pasangan baru. Gitu ya, dalam arti tiba-tiba aja udah move on gitu ya, tiba-tiba udah punya pasangan baru dan dia nunjukin itu ke kalian. Gitu ya. Nah, korban narcissistic abuse ini kan biasanya kan merasa nggak berharga ya, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, biasanya ini menambah penderitaan mereka, gitu loh. Mereka merasa menjadi semakin tidak berharga. Banyak dari kalian kan kemudian akan bertanya bahwa, Abang, kenapa sih dia begitu cepat move on dari saya? Apakah saya tidak seberharga itu sehingga dia bisa begitu cepat move on dari saya? Atau misalnya, apakah dia memang nggak pernah cinta sama saya? Sebegitu gampangkah seorang narsistik melepaskan cinta mereka kepada pasangannya? Gitu ya. Sehingga seperti tidak ada rasa apapun, padahal kita menjalin hubungan mungkin cukup lama. Misalnya gitu ya. Dan dulu kami penuh dengan kemesraan dan cinta. Gitu misalnya. Mungkin ada teman-teman yang berkata gitu. Nah, kita akan bahas ini. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Yang pertama mungkin saya udah sering katakan. Yang kedua dan yang ketiga saya belum pernah katakan gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pencerahan tentang apa yang terjadi ketika misalnya narsistik itu lepas dari kalian dan sudah mendapatkan pasangan baru. Yang pertama jadi tuh gini guys ya. Sebenarnya ini saya udah pernah katakan di salah satu video. Jadi sebenarnya kenapa narsistik itu bisa cepat move on dari mantan pasangannya itu adalah narsistik itu nggak kayak kalian guys gitu loh. Dia itu nggak pernah mencintai seseorang. Narsistik itu nggak pernah mencintai seseorang secara murni, gitu ya. Jadi sebenarnya yang mereka cintai itu apa? Mereka tuh mencintai akan ilusi yang dia pikir ada pada korbannya dia. Artinya ada sesuatu yang ada di korbannya yang menurut dia akan bermanfaat bagi dia atau bisa memenuhi kebutuhannya dia untuk mengaktualisasi diri dia. Jadi dia jatuh cinta pada ilusi atau impian yang ada pada orang tersebut, gitu loh. Ini banyak hal ya guys ya. Misalnya kalau pria, misalnya kadang-kadang bisa aja kita berkata tentang seks misalnya. Atau kalau wanita mengejar pria yang berhubungan dengan harta misalnya. Memang ini gender sih nggak pengaruh ya guys ya. Misalnya wanita yang mengejar seks atau pria yang mengejar harta juga bisa gitu ya. Pokoknya intinya adalah orang ini bisa jadi supply-nya dia. Itu yang membuat dia jatuh cinta. Gitu ya. Dan kemudian dia mendekati korbannya, melah bombing, dan semua yang kita udah pernah pelajarin gitu ya. Nah, setelah menjalin hubungan, kita kan tahu ya, narsistik itu kan nggak pernah puas. Jadi, seberapa pun yang dia dapatkan dari si korban, walaupun supply-nya misalnya memberi terus, gitu ya, itu kan nggak pernah cukup bagi si narsistik. Dan ketika batasnya sudah sampai, narsistik kan merasa dia bosan sama korbannya gitu, karena dia merasa nggak ada sesuatu lagi yang berharga dari korbannya yang bisa memenuhi impiannya dia. Nah, ketika dia sudah mulai bosan, dia sudah nggak ngerasa bahwa pasangannya itu berharga buat dia. Itulah kenapa dia bisa begitu saja melepaskan korbannya dan mencari hal yang baru gitu loh. Ini kan berbeda dengan kalian-kalian yang bukan narsistik, karena ada rasa cinta di situ. Sedangkan narsistik nggak punya itu. Itu yang pertama, gitu ya. Sedangkan yang kedua ini guys, kita ulang pertanyaannya ya. Abang, kenapa narsistik bisa begitu cepat mendapatkan pasangan yang baru? Apakah memang sebegitu cepatkah dia bisa berpindah ke lain hati? Sebenarnya jawabannya ada di pertanyaan itu guys. Jadi ketika kalian bilang, apakah sebegitu cepatkah? Sebenarnya nggak secepat itu, gitu loh. Jadi gini, ketika narsistik itu menjalin hubungan dengan kalian, ya, kita kan tahu ya, awalnya kan love bombing kan. Nah, ketika dia sudah mulai merasa bosan, merasa kalian sudah tidak berharga,
mulailah proses yang kita namanya devalue. Devalue itu kan menurunkan nilainya kalian. Yang kita bilang bahwa mulai mencari-cari kesalahan kalian, mulai membatasi keadaannya kalian gitu ya. Intinya adalah mulai mencari keburukan-keburukan kalian. Nah, sebenarnya pada saat itu dia itu sudah mulai berpindah ke lain hati. Dalam arti dia udah mulai merasa bahwa dia nggak punya hati lagi sama kalian dalam proses itu. Tapi kalian korban kan nggak tahu. Kalian mengira ini adalah proses. Kalian masih menjalin hubungan dan kalian merasa bahwa di situ masih ada cinta. Sebenarnya di situ dia sudah mulai nggak mencintai kalian lagi. Mencintai dalam tanda kutip ya maksudnya. Jadi ketika misalnya ketika putus gitu ya. Kalian berkata bahwa kok dia bisa cepet banget sih bang pindah ke lain hati. Sebenarnya nggak secepat itu. Dia tuh udah pindah ke lain hati dari dulu. Ketika proses devalue itu udah dimulai. Kalian tidak tahu gitu loh. Maksudnya korban-korbannya nggak tahu gitu loh. Karena mungkin nggak kenal sama NPD. Dan juga memang nggak menyadari kan. Karena proses devalue itu kan juga menyakitkan. Banyak korbannya merasa bahwa itu salahnya mereka gitu loh. Jadi sebenarnya bukan mereka secepat itu pindah. Tapi mereka tuh sebenarnya sudah lama. Gitu ya, hanya gongnya itu kelihatan cepat karena kalian menghitungnya dari waktu putus. Padahal sebenarnya itu udah dimulai kemarin-kemarin, gitu ya. Nah, terakhir yang ketiga, gini guys, satu alasan kenapa narsistik itu ingin cepat-cepat dapat pasangan baru, gitu ya. Ketika putusnya hubungan itu terjadi, gitu ya, ingat ada drama-drama di situ. Gitu ya, narsis itu bakal memfitnah mantan pasangannya, bakal ngomong segala hal bohong kesana kesini gitu ya tentang hubungannya mereka. Nah, bagi narsistik itu kan image itu penting gitu ya. Dia pingin dia yang kelihatan benar di depan semua orang. Nah, alasan dia begitu harus cepat-cepat mendapatkan pasangan itu adalah dia tuh mau menyampaikan pesan kepada orang-orang gitu ya bahwa yang brengsek itu korbannya, bukan dia. Dalam arti dia mau bilang begini. Kalian lihat kan, setelah putus saya udah langsung dapat pasangan baru. Berarti yang beres tuh saya. Buktinya dia nggak dapat tuh pasangan baru. Sedangkan kalau saya yang brengsek, pasti saya nggak bisa dong dapat pasangan baru dengan cepat. Nah, ini yang dia mau sampaikan. Makanya dia pingin cepet-cepet dapat pasangan baru. Gitu loh. Sedangkan kalian-kalian yang korbannya, kan nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kalian harus melewati depresi dulu gitu ya. Dan bagi orang-orang normal yang memang mencintai, kan kalian harus menata hati dahulu, harus memastikan bahwa kalian tidak akan mencari pelampiasan misalnya begitu. Pokoknya ada hal-hal yang kalian harus tata dulu di hati kalian. Sedangkan narsistik, dia nggak butuh itu gitu ya. Bahkan mungkin pasangan barunya kalau cuma dijadikan pelampiasan atau sekedar topeng, dia juga nggak masalah gitu ya. Nah, inilah 3 hal yang teman-teman harus tahu kenapa narsistik itu begitu cepat berpindah pasangan walaupun hubungan yang terdahulu mungkin bisa saja lama atau kelihatan begitu manis. Gitu ya. Ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.